Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali hari ini, dan kami berharap segala sesuatu yang Anda kerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Seluruh aktivitas juga bisa Anda kerjakan karena Anda mempunyai tubuh yang sehat, karunia yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga segala sesuatu yang Anda inginkan bisa tercapai dan terwujud. Bagi Anda yang hari ini memiliki putra-putri yang sudah remaja, inilah kami persembahkan untuk Anda hari ini tema tentang remaja, yaitu kemuliaan remaja. Tentunya kita semua orang tua berharap remaja kita menjadi remaja yang mulia, tidak hanya mulia di dunia tetapi juga mulia di akhirat. Karena remaja kita, anak-anak kita adalah investasi yang tidak terkira, dan juga kita sebagai orang tua ingin sekali bagaimana caranya agar anak kita menjadi orang yang mulia di mata masyarakat. Oleh karena itu, kita berbincang hari ini tentang kemuliaan remaja. Bersama kami akan membahas hal tersebut adalah Bapak Insinyur Haji Muhammad Tony Harun MSc. Beliau adalah seorang pembina majelis taklim di beberapa kota besar di Indonesia. Mari kita sapa guru kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah ketemu lagi. Terima kasih sudah hadir kembali di sini. Dan juga kedua sahabat saya hari ini ada Ida dan Isa. Apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita akan berbincang tentang satu hal yang begitu mulia tentang remaja, yaitu kemuliaan remaja. Sebelum kita perbincangan hal ini, kita dengarkan dulu uraian yang akan diberikan oleh Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Para hamba Allah, wabil khusus para remaja Indonesia ataupun remaja dimanapun berada, insya Allah bahwa remaja itu suatu masa yang sangat-sangat indah, sangat-sangat mulia. Ayo kita jadikan masa remaja, siapapun yang masih remaja saat ini, kita jangan sia-siakan. Pakai wal asri, isi dengan amanu, isi dengan amalus solihat, isi dengan watasi bil haq, watasi sabr. Insya Allah kalau kita sukses di remaja, insya Allah masa tua akan sukses. Dan insya Allah nanti kelak ketika kita sudah masuk surga, insya Allah kita masuk surga semuanya ya, alhamdulillah. Itu Allah ciptakan semuanya dalam posisi remaja. Tidak ada satupun yang usia tua. Bagi yang meninggal dunia dalam posisi usia lanjut, ketika nanti di hari kiamat Allah hidupkan kembali yang masuk surga dalam posisi remaja. Jadi remaja adalah masa yang sangat mulia, sangat berharga, bagaikan permata intan yang tidak ternilai. Ayo adik-adik, khususnya para pemirsa, termasuk siapapun yang mendengarkan siaran ini, ayo kita jangan sia-siakan masa-masa remaja. Jadikanlah masa remaja ini betul-betul sebagai aset, sebagai investasi, sebagai sesuatu yang kita bisa sukses sampai akhir ajal kita kelak. Insya Allah. Bicara tentang remaja ini kan dunia yang tadi Ustaz sampaikan, bahwasanya dunia yang penuh dengan kayaknya gembira terus ya, nggak ada masalah. Ya. Tetapi juga bicara tentang kemuliaan remaja bukan sesuatu hal yang tidak mungkin begitu, walaupun mungkin ini masih minoritas begitu. Ya. Saya nggak tahu nih survei dan data saya salah apa enggak begitu. Tapi yang saya tahu remaja ini penuh dengan mereka punya kemuliaan dalam perspektifnya sendiri-sendiri begitu. Sebetulnya kemuliaan dalam perspektif remaja seperti apa Ustaz? Baik, insya Allah. Kemuliaan tentunya dalam perspektif Al-Quran, bukan dalam perspektif kita maunya kita, tidak. Jadi dalam perspektif Al-Quran. Jadi untuk bisa tahu bagaimana kemuliaan remaja dalam konteks sudut pandang Al-Quran, maka pelajarilah Al-Quran, dalamilah Al-Quran, akrabi, sahabati Al-Quran. Karena kelak Al-Quran akan menjadi syafaat kita di hari kiamat kelak. Demikian pesan Nabi. Ayat-ayat yang kita dalami, ayat yang kita baca, kelak nanti di Yaumil Mahsyar, di hari pengadilan, itulah pembela kita. Itulah pembela sejati. Lawyer kita sejati itu ayat Al-Quran yang kita dawamkan, kita amalkan, kita baca, kita pelajari, kita dalami. Insya Allah, para malaikat Al-Quran, demikian sabda Nabi bahwa setiap huruf Al-Quran itu dijaga oleh malaikat, satu malaikat. Cuman pengertian kita ini kadang-kadang kalau namanya satu, berarti satu hitungan kita. Bukan, sebetulnya satu hitungan malaikat, hitungan Al-Quran. Jadi kalau kata Nabi, satu huruf Al-Quran dijaga satu malaikat, itu berarti boleh jadi hitungan satu Al-Quran itu
satu panglimanya, lalu berapa pasukannya, Masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kita memang betul-betul harus mengkondisikan anak-anak ini selalu tertata dalam sebuah rangkaian yang sudah dijabarkan oleh Al-Quran itu, dan anak-anak senang membawa Al-Quran kemana-mana begitu ya. Ini harus menjadi satu kebanggaan tersendiri. Ketika kemana-mana membawa Al-Quran, mereka punya pride begitu. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan di segmen kedua ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Kemuliaan remaja menjadi topik kita hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Bintangkah ku dekati, bintangkah ku dekati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Solusi Muslimah Cantik Lahir, Cantik Batin. Berbicara tentang kemuliaan remaja adalah satu hal yang begitu diharapkan didambakan oleh semua orang tua dimanapun di muka bumi ini. Oleh karena itu, marilah kita dalam acara ini kita belajar. Untuk Anda, orang tua yang mungkin hari ini punya anak ABG, anak remaja yang baru gede begitu, mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan untuk Anda beserta keluarga. Kembali kepada Ustadz Tony akan berbincang tentang kemuliaan remaja. Nah Ustadz, sebetulnya kan kalau kita mau menjadikan remaja kita mulia, orang tuanya dulu harus mulia. Atau enggak selalu seperti itu. Ada banyak keluarga yang lahir dari keluarga broken home misalkan. Kemudian keluarga yang kurang beruntung dengan lingkungan yang tidak cukup kondusif begitu. Tetapi si remaja ini menjadi remaja yang mulia juga begitu. Sebetulnya hal-hal apa yang bisa membuat si remaja itu menjadi remaja yang mulia dibanding dengan remaja yang lingkungannya kondusif begitu, tetapi sulit sekali menjadi remaja mulia? Insya Allah. Para remaja ini bisa memulaikan dirinya sendiri, tapi juga bisa memulaikan orang tuanya. Jadi hal-hal yang dulunya mungkin agak kurang di orang tua, nah ini bisa di-upgrade di putra-putrinya, di cucu-cucunya. Nah inilah kesempatan, mumpung masih hidup, kita ini hidup cuma sekali, nggak bisa diulang. Nah mumpung remaja, mumpung masih energetik, mumpung energi masih... Energizer. Nah coba diterapkan semua prinsip-prinsip akidah, akhlak, khususnya akhlak. Artinya memang remaja ini kan masa yang mudah terombang-ambing. Kalau dia ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Walaupun sekali lagi tidak semuanya seperti itu, tapi kecenderungannya seperti itu begitu Ustadz ya. Sejauh mana kontribusi orang tua dalam memilih teman-teman yang bisa mewarnai remaja itu, atau memang kita biarkan saja remaja itu bermain supaya dia memilih sendiri, nanti katanya udah besar tahu mana yang baik mana yang buruk begitu. Kalau menurut Ustadz begitu, sudah punya anak remaja Ustadz ya? Sudah. Bagaimana mentreatment? Ya insya Allah. Membina putra-putri kita suatu perbuatan yang mulia, dan ini butuh perjuangan berat sampai akhir ajal. Insya Allah. Hanya saja masalahnya kita ini perlu bantuan. Kita ini tak berdaya sebetulnya hidup di dunia ini. Kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa, semua doa juga bagus, kita bisa pakai insya Allah. Ada satu doa yang khusus untuk keluarga kita, supaya sekeluarga kita berombongan nanti masuk surga. Paling tidak berada di pintu surga, untuk nanti Allah persilakan masuk ke surganya. Yaitu Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini bukan sekedar dibaca, tapi betul-betul isinya itu diterapkan oleh orang tua, siapapun dia, untuk kemudian anak-anaknya insya Allah akan mendapatkan energi demi energi yang tak terkira, tak terduga. Betul luar biasa. Seorang ibu yang betul-betul mendawamkan doa ini, bapak juga, itu boleh jadi putra-putrinya lagi ujian bisa mengisi persoalan ujian dengan baik, kemudian lulus dengan nilai yang bagus. Memuaskan. Nah Ustadz, kalau kita lihat orang tua zaman dulu itu dengan zaman sekarang agak berbeda, karena memang pergeseran nilainya juga banyak begitu ya. Kalau orang tua dulu itu anak-anaknya kenapa lahir dari keluarga sederhana tapi menjadi anak yang sukses begitu? Karena orang tuanya dalam tanda kutip tirakat begitu ya. Yang tadi Ustadz sampaikan bahwasanya mendoakan itu yang saya maksud dengan tirakat. Jadi betul-betul anaknya itu mendapat full attention begitu. Kemudian maka anaknya produknya hari ini menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan karena anaknya mengenal birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Tetapi sekarang geser, orang tuanya ini kan memang juga dua-duanya bekerja begitu. Jadi
dalam tanda kutip tirakatnya agak kurang begitu. Tirakatnya di mall sekarang orang tua sekarang. Jadi mungkin itu bisa nggak dijadikan faktor juga? Bisa, hanya saja ini kan zaman berbeda. Betul. Tapi tirakat tetap bisa jalan. Misalnya tirakat sambil ke mall nggak apa-apa. Artinya bahwa kita sambil jalan-jalan di mall tapi kita menzikirkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata imama, itu masuk, itu tirakat juga. Jadi tidak harus di pedesaan yang terpencil, tidak. Karena zaman bergeser terus. Allah memberikan ujian demi ujian yang berbeda. Betul. Tidak menjadikan berbeda ini sesuatu yang lebih rendah atau kualitasnya lebih buruk, tidak. Justru ini meningkat. Artinya bukan tirakatnya